Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam ketemu lagi di pembelajaran materi fisika untuk kelas 12 IPA. Pada pertemuan ini, pada video ini kita akan bahas tentang energi dan daya listrik. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang rangkaian listrik searah. Sebelum kita masuk ke dalam energi dan daya listrik, kita bahas dulu kembali, mengingat kembali tentang rangkaian listrik searah, yaitu rangkaian yang terdiri seperti gambar berikut ini. Terdiri dari sumber tegangan, lampu, saklar. Di sini adalah salah satu contoh dari rangkaian listrik searah. Pada rangkaian ini, ketika saklar ini ditutup, maka di dalam sumber tegangannya, kalau kita tulis ya, ini ada muatan listrik yang mengalir dari kutub negatif ke kutub ini ya, ke kutub positif. Dan baterai memberikan energi. Ketika terjadi aliran muatan ini, maka sebenarnya baterai sebagai sumber tegangan akan memberikan energi yang besarnya adalah W sama dengan Q kali V, di mana Q itu adalah muatan, kemudian V itu adalah beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan ini. Jadi kalau diberikan keterangan W sama dengan energi listrik, satuannya joule, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, dan V adalah beda potensial yang satuannya volt. Selanjutnya, kalau tadi di bagian dalam, di sini di bagian luar, tadi sudah dikasih penjelasan bahwa di bagian luar ini ada arus listrik I mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika sampai di lampu, energi dari sumber tegangan tadi menyalakan lampu karena dia diubah menjadi energi cahaya. Jadi lampu ini bisa menyala karena energi yang diberikan oleh sumber tegangan yang mengalir berupa arus listrik tadi, energi tersebut diterima lampu, dan kemudian lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya sehingga lampu menyala. Dan lampu ini memiliki hambatan R. Bisa kita tuliskan besar energi yang dikeluarkan lampu adalah W sama dengan V I T, dan bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan lain, yaitu W sama dengan I kuadrat RT. Kok bisa? Ini sebenarnya sudah dipelajari ketika anak-anak belajar di SMP ya. Jadi perubahan dari W sama dengan VIT menjadi W sama dengan I kuadrat RT ini sudah dipelajari. Nah, tapi kalau yang ingin membuktikan lagi untuk merubah dari rumus ini menjadi ini, dipersilahkan dicoret-coretan saja ya. Nah, selanjutnya kita akan berikan keterangan dari rumus tadi, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya joule, I jelas kuat arus, satuannya ampere, T itu adalah waktu yang satuannya sekon, dan R adalah hambatan yang satuannya ohm. Ada tambahan ini, V adalah beda potensial yang satuannya adalah volt. Terus langsung kita lanjutkan bagian kedua dari pembahasan kita. Nah, inti dari pembahasan kita ini adalah ini daya listrik setelah kita mempelajari tentang energinya tadi. Daya listrik adalah besarnya energi yang dikeluarkan tiap satuan waktu. Dalam bentuk persamaan bisa kita tuliskan P. P ini lambang dari daya listrik.
P sama dengan W per T. Jadi rumus daya itu adalah energi yang dikeluarkan tiap satuan waktu. Dan kalau kita kasih keterangan P sama dengan daya listrik, kalau kita kasih keterangan maka P adalah daya listrik, satuannya watt, kemudian W adalah energi listrik, tadi satuannya adalah joule, sedangkan T adalah waktu yang satuannya sekon. Untuk penulisan P sama dengan W per T ini sebenarnya sudah diuraikan di SMP, bisa ditulis dalam bentuk rumus lain, yaitu P sama dengan V kuadrat per R. Dan ini juga bisa ditulis menjadi P sama dengan V kali I. Jadi sudah bisa dirubah menjadi dua bentuk, dari bentuk aslinya ini, kemudian dirubah bentuknya menjadi ini, dan dirubah lagi menjadi ini. Dan bahkan bisa dituliskan lagi dari tadi P sama dengan V kali I ini, bisa dirubah lagi menjadi P sama dengan I kuadrat R. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari persamaan atau rumus daya. Catatan: di dalam materi energi dan daya listrik selalu berkaitan dengan materi rangkaian arus listrik searah, terutama menyangkut tentang hukum-hukum yang berlaku di dalam rangkaian arus searah itu, yaitu nanti ada kaitannya dengan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian hambatan seri paralel, dan hal lain yang berkaitan dengan arus searah. Kita langsung teruskan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, lihat gambar di samping. Hitunglah daya listrik yang dikonsumsi oleh lampu pijar tersebut. Di sini sumber tegangan batu baterai biasanya voltasenya adalah 1,5 volt. Kemudian di sini yang dipasang lampu memiliki hambatan 3 ohm. Bagaimana cara mencari daya yang dikonsumsi atau yang digunakan oleh lampu untuk menyalakan lampu ini? Kita langsung tuliskan yang diketahui. V-nya di sini 1,5 volt, R-nya 3 ohm. Ditanya P. Jadi ada rumus P, yaitu V kuadrat per R. Karena V-nya 1,5, kita langsung masukkan 1,5 kuadrat. Kemudian R-nya 3 ohm, berarti 1,5 kuadrat per 3. Langsung kita tuliskan P sama dengan 1,5 kuadrat, tentunya ketemunya 2,25, kemudian dibagi 3, maka hasilnya adalah 0,75 watt. Jadi artinya daya yang dipakai oleh lampu ini, bohlam ini, adalah 0,75 watt. Kita teruskan soal kedua. Sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 24 ohm, dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Seperti halnya tadi, kita tuliskan saja diketahui V-nya sumber tegangan 220 volt, kemudian waktunya 1 menit, tadi 60 detik, sedangkan hambatannya R 24 ohm. Ditanya adalah energi listrik, berarti W berapa? Jawab, kita tadi sudah memiliki rumus energi, yaitu W sama dengan VIT. Di sini dari yang diketahui, V-nya sudah ada, T-nya sudah ada, I-nya belum ada, yang ada R. Sehingga dari rumus ini tentu kita ambil bahwa I, kita ingat hukum Ohm itu I sama dengan V per R. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, I karena V-nya 240 masukkan, dan R-nya 24 maka dimasukkan, sehingga ketemu I-nya 10 ampere.
Setelah kita ketemu 10 ampere, tentu bisa kita hitung berapa W-nya dengan rumus ini tadi. VIT 240 V-nya, I-nya 10 dan T-nya 60. Kita hitung semua, ketemunya 144.000 Joule. Kita jadikan kilojoule sehingga 144 kilojoule. Soal ketiga, seorang berlangganan listrik PLN dengan daya 500 watt pada tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah titik-titik. Ya, di sini ada jawabannya. Apakah nanti yang diperlukan oleh keluarga tersebut atau orang tersebut 5 buah, 10 buah, 15 buah, 20 atau 25. Kita selesaikan soal ini tadi. Tentu diketahui PLN tadi dayanya adalah 500 watt, berlangganan dengan daya 500 watt, sedangkan tegangannya adalah 110. Pada lampu tertuliskan 100 watt dan tegangannya 220 volt. Ditanya berapa jumlah, ini kita kasih simbol N saja. N adalah jumlah lampu, berapa jumlah lampunya. Kita langsung jawab. Kita lihat pada hambatan lampu dulu, bahwa maksudnya kita cari hambatan pada lampu dulu dengan rumus P sama dengan V kuadrat per R, dan kita masukkan P di sini adalah P lampu, karena yang akan kita cari adalah hambatan lampu, maka daya yang kita gunakan daya yang ada di lampu, yaitu 100 watt, kemudian tegangannya 220, kita kuadratkan sehingga bisa kita sederhanakan. 220 dikuadratkan menjadi 48400. Kemudian sudah kita rubah, R-nya ini kita lempar ke ruas kiri, sedangkan 100-nya ke ruas kanan, sehingga bentuknya seperti ini. R sama dengan 48400 per 100 dicoret tentu, maka hasilnya 484 ohm. Terus kita lanjutkan, ketika lampu ini dipasang pada tegangan 110 volt, maka dayanya adalah, nah kalau tadi daya yang kita gunakan di sini adalah daya yang ada di lampu karena untuk mencari hambatan lampu. Nah, di sini daya yang dipakai itu adalah nanti daya yang digunakan untuk yang di sini daya lampu itu adalah daya yang dikeluarkan, adalah daya yang diperlukan oleh lampu itu. Jadi berarti sama sebetulnya asalnya rumusnya P sama dengan V kuadrat per R. Jadi P-nya sama dengan 110 volt, karena di sini tadi daya PLN-nya 110 volt. Kemudian R dari lampu adalah 484 ohm. Jadi 110 kuadrat hasilnya 12100. Kita langsung hitung 110 kuadrat adalah 12100 dibagi 484 tetap. Ini kalau kita hitung hasilnya 25 watt. Jadi artinya daya yang diperlukan untuk menyalakan satu lampu adalah 25 watt. Kalau daya di PLN-nya 500 watt, maka tentu berapa jumlah lampu yang diperlukan. Tentu kita bisa hitung dengan jumlah lampu yang diperlukan itu N sama dengan 500 daya yang tersedia dibagi daya yang diperlukan lampu. Jadi 500 dibagi 25 hasilnya tentu adalah 20 buah lampu yang bisa dipasang di
rumah orang tersebut. Dan di sini kita lihat jawabannya tentu adalah D. Demikianlah materi yang bisa kita uraikan pada kesempatan di video ini. Semoga anak-anak sekalian bisa menangkap penjelasan dengan baik dan mengerti apa yang dijelaskan tadi. Jika sekiranya ada yang belum tahu, belum mengerti dan belum jelas, silahkan saja ditanyakan melalui kolom komentar. Dan terima kasih Anda sekalian telah menonton video ini sampai selesai, dan kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.